Shalom Bapak Ibu. Selamat datang dalam ibadah online yang kita saksikan bersama pada hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat khususnya yang di GSCA Bethesda Ministry maupun di GSCA Anugerah Ministry Batam, maupun seluruh umat Tuhan yang menonton tayangan ibadah pada saat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Sebab kita datang kepada Raja segala Raja. Dan kiranya kerinduan kita untuk datang di hadapannya saat ini benar-benar tertuju untuk kemuliaan bagi namanya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat. Aku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang. Mari kita sama-sama katakan, ku nanti Engkau ya Allah. Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan saat ini. Tuhanku rindu Haleluya. masuk dalam hadirat-Mu, Jiwaku menanti Tuhan, aku menanti, bawaku mendekat padamu. bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Tuhan, Ku sembah Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam
biasa, tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, beri bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, amin, haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini atas anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami ini. Dan kiranya kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Kami boleh merasakan harapan-harapan yang baru, kami mau dipulihkan melalui puji-pujian kami. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan merasakan Tuhan kesembuhan, yang akan merasakan pemulihan ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita mengalami banyak pergumulan, Dia selalu ada bersama kita. Karena Dia adalah gunung batu kita. Dia yang akan membentengi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian ini. Kita sanjung Dia, kita katakan, Kau gunung batuku dan kota bentengku. Kau
Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, kau gunung batuku, kau kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian yang berkata, firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah yang akan menerangi setiap langkah kita. Amin. Dia yang akan menuntun kita di dalam setiap langkah kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terang di awal bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang
awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita yang berkata, saat keadaan sekelilingku, bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Dengan penuh keyakinan, kepercayaan bahwa apapun yang kita bawa di dalam doa, yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berguna
mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, bahwa doa mampu mengubah segala sesuatu karena doa dapat menggerakkan hatimu Bapa, dan kami hanya bersandar pada kekuatan Tuhan, hanya bersandar pada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau Allah yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa, dan menyentuh setiap hati kami sehingga kami boleh berubah oleh pembaharuan budi kami ya Tuhan, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita merayakan penantian Roh Kudus, di mana hari Kamis yang lalu kita merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Dan beberapa bulan yang lalu kita merayakan hari Jumat Agung dan juga Paskah. Kiranya dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus yang kita sembah benar-benar mati dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, supaya kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Penantian atau Kuasa Doa dan Kesepakatan, yang terambil dari kitab Lukas 24 ayat 49 dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Yang di rumah bisa membuka di handphone atau Alkitab. Mari kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita langsung buka lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Di mana di situ dituliskan perikopnya, rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, sebelum Yesus terangkat ke surga, melalui malaikatnya sudah menyuruh murid-muridnya untuk menemui dia di Galilea. Di sana ia menyuruh mereka untuk menemuinya di Yerusalem lagi di hari tertentu untuk menguji ketaatan mereka, dan ternyata ketaatan mereka itu dijalankan dengan siap sedia dan senang hati Bapak Ibu. Mereka berkumpul seperti yang sudah ditetapkan bagi mereka untuk menjadi saksi-saksi kenaikan Yesus Kristus ke kerajaan surga. Dan ada janji Yesus yang disampaikan dalam KPR 1 ayat 8. Yang pertama, Roh Kudus akan turun kepada orang percaya yang menanti-nantikan Roh Kudus. Dan mereka akan menerima kuasa. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi saksi kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Bagaimana respon murid-murid Yesus saat itu setelah Yesus naik ke surga dan menantikan apa yang dijanjikan Yesus Kristus? Bagaimana Bapak Ibu? Mereka bertekun dalam penantian. Mereka bertekun dalam penantian. Menanti Bapak Ibu bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan bagi setiap orang. Menantikan apa yang kita harapkan tidaklah mudah. Pasti ada kegelisahan. Kadang-kadang kita kurang percaya. Apakah ini benar apa yang dikatakan oleh Yesus? Mungkin itu yang dipikirkan oleh murid-murid pada saat itu.
Apalagi sesuatu yang dinantikan tidak tahu sampai kapan akhirnya. Tidak ada pernyataan Yesus mengatakan bahwa 10 hari kalian akan menerima kuasa Roh Kudus yang saya janjikan. Tidak ada kepastian kapan. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, di mana dikatakan oleh Yesus, waktu saya kembali atau naik ke surga, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Tidak ada kapan, tanggal, waktunya, pagi, malam, atau siang. Tidak ada dituliskan di situ Bapak Ibu. Oleh karena itu, menanti bukanlah sesuatu yang enak, sesuatu yang indah. Tetapi menanti adalah sesuatu yang membosankan kalau kita menanti sesuatu yang kita harapkan. Dalam ayat ini, ayat yang kita baca ini, di mana para rasul diperhadapkan dalam penantian. Mereka menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mereka menantikan janji Tuhan Yesus. Ya. Sikap seperti apa yang mereka miliki untuk menantikan janji tersebut, Bapak Ibu, saudara terkasih. Yang pertama, ada kesepakatan untuk menanti dengan taat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sekarang ini banyak orang-orang, baik orang percaya, Bapak Ibu, susah taat. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kisah para rasul di sini, di mana mereka menanti dengan taat, di mana para rasul bersatu hati menantikan pencurahan Roh Kudus. Ketaatan para rasul pada perintah Tuhan Yesus untuk kembali ke Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus tidak akan sia-sia. Pasti ada sesuatu, ada hasil Bapak Ibu, apalagi menantikan yang daripada Tuhan. Dikatakan di sini, oleh sebab itu setiba di Yerusalem mereka menuju satu rumah yang sering dipakai untuk pertemuan. 10 hari mereka menanti-nantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti apa ketaatan yang Yesus mau dari kehidupan kita. Kita lihat di sini ada 10 hari mereka taat menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di handphone Bapak Ibu, di Alkitab Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi teladan bagi kita tentang ketaatan, di mana Dia taat sampai mati, taat bahkan sampai mati di kayu salib Bapak Ibu. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita meneladani apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ketaatan apa yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ketaatan yang dimulai dari pikiran. Waktu kita mulai berpikir untuk taat, hal ini akan membuat kita menjadi murid-murid Yesus yang berkomitmen untuk taat. Kita memikirkan, kita mulai merenungkan, sehingga langkah yang seperti ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkomitmen untuk mengambil ketaatan tersebut. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu saudara terkasih, ada banyak orang Bapak Ibu saudara terkasih tidak taat dalam mengikuti yang Tuhan mau. Mereka setengah hati. Tuhan Yesus tidak senang yang setengah-setengah. Tuhan mau kita menjadi murid yang terus-menerus taat melakukan kehendaknya. Kenapa? Karena dalam Yeremia itu berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau rencana-rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Tuhan punya banyak rencana. Oleh karena itu kita harus taat. Jangan setengah-setengah hati. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, di mana Tuhan mau rencana-rencananya digenapi melalui kehidupan kita, tetapi diperlukan ketaatan setiap hari supaya tergenapi. Kalau kita tidak taat
setiap hari atau tidak taat terus menerus dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mau menyatakan rencananya dalam kehidupan kita? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Ketaatan yang Tuhan mau dari kita adalah harus sampai selesai dan bahkan mati. Supaya tergenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, harus taat sampai mati dan bahkan berani berkorban untuk terlaksananya rencana Tuhan. Hal ini yang dilakukan oleh para murid Yesus dalam penantian. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa murid-murid Yesus pada saat itu mereka berkorban. Saya yakin mereka ada rasa ketakutan setelah Yesus disalibkan, disiksa, Bapak Ibu. Pasti mereka merasa ketakutan. Mana tahu kami sama seperti Yesus. Ada kekhawatiran. Tapi mereka mau berkorban dalam kehidupan mereka. Mereka mengingat janji Tuhan. Mereka mempercayai janji Tuhan tersebut. Mereka taat apa yang Tuhan katakan. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka ingat. Atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 30 dikatakan di sini, Bapak Ibu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Di mana firman Tuhan ini dikatakan di situ bahwa Tuhan memberi hati yang baru, hati yang taat. Tuhan akan menaruh hal itu dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mau melakukan kebenarannya. Dan Tuhan akan mengatakan di situ, Tuhan memberi hati yang baru, hati yang taat, hati yang diubahkan, hati yang diperbarui dalam kehidupan kita. Mulai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah taat. Waktu kita belajar menjadi taat kepada kebenaran firman Tuhan, hati kita akan diperbaharui sehingga kita menjadi orang yang taat dan taat dan taat sampai seterusnya, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, di mana Tuhan memberikan hati yang baru. Sekali lagi saya katakan kepada kita, hati yang taat. Hasil dari ketaatan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa yang tidak terkira besarnya. Tetapi jangan seperti bangsa Israel. Pada waktu itu mereka mengeraskan hatinya. Tuhan sendiri menunjukkan kasih kepada mereka. Tetapi mereka terus mengeraskan hati sehingga mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan melimpah madu dan susu. Mereka akan menikmati di sana. Tetapi karena mereka mengeraskan hati, tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar taat. Apalagi kita menantikan, pada saat ini kita merayakan penantian pencurahan Roh Kudus. Setelah kenaikan Yesus Kristus 10 hari kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kiranya kita akan mengalami kuasa tersebut. Kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya di hari Pentakosta kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Tetapi setiap hari, setiap waktu kita melakukan persekutuan dengan Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita menantikan setiap hari Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan pakai. Baik dalam pekerjaan, baik dalam studi, baik dalam keluarga, baik dalam hal apapun.
Karena kita taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu? Di rumah tersebut mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan menaikkan permohonan. Karena pada saat itu adalah situasi yang sangat bahaya terhadap murid-murid Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Pada waktu kita mengalami kondisi dalam bahaya, kekhawatiran, dan ketakutan, baiklah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh para rasul. Saya yakin mereka ketakutan. Saya yakin mereka merasa tidak rasa nyaman pada saat itu. Apalagi Tuhan sudah disalibkan. Tuhan sudah mati. Bapak Ibu, pasti mereka rasa ketakutan. Siapa lagi yang menolong kita? Mungkin mereka merasa kehilangan. Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tetapi mereka mengingat janji-janji Tuhan, pernyataan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di situ? Dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh menaikkan permohonan. Mereka bertekun berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu karena doa sangat besar kuasanya untuk mengalahkan rasa takut, kekhawatiran dalam kondisi bahaya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kalau Bapak Ibu merasa khawatir, merasa ada bahaya mau datang dalam kehidupan kita, ada kuasa-kuasa setan untuk menyerang kita, ingat Bapak Ibu saudara terkasih, berdoalah dan berdoa dan berdoalah. Karena kuasa doa sangat besar, Bapak Ibu. Sebelumnya Yesus selalu berdoa untuk murid-muridnya. Tetapi setelah dia naik ke surga, mereka harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Mereka harus mulai mandiri. Pada akhirnya mereka menghabiskan waktu dengan berdoa sekaligus menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Dikatakan di sini mereka bertekad dalam doa sehingga tidak pernah kehilangan 1 jam untuk berdoa. Dalam Lukas 24 ayat 53 berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Mereka tidak mau melewatkan momen-momen bersama Tuhan. Mereka terus bertekun di dalam doa. Sehingga rasa khawatir, rasa ketakutan hilang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena doa besar kuasanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, doa dalam kehidupan jemaat mula-mula merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita ingat, Bapak Ibu. Karena doa, sekali lagi saya katakan, sangat besar kuasanya. Jangan pernah menganggap doa hanya sebagai rutinitas di dalam kehidupan kita. Ada banyak kisah-kisah di Alkitab. Karena kuasa doa, mujizat terjadi. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berdoa asal-asalan. Jangan berdoa hanya seperti melapor kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya sudah bangun pagi, terima kasih. Jangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus belajar berdoa, menyembah Tuhan. Mungkin kita pertama sekali masih 5 menit, 10 menit. Lama-kelamaan Bapak Ibu bisa berdoa sampai 1 jam, 2 jam. Mari kita ambil waktu berdoa setiap hari Bapak Ibu. Ada doa bersama keluarga, ada doa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dengan Tuhan terkoneksi. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita sudah tersambung dengan Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan, kita akan pikirkan. Kenapa? Sama Bapak Ibu seperti iPad saya ini Bapak Ibu. Kalau saya koneksikan iPad ini ke LCD, apa yang saya buka di sini akan tampil di proyektor, di LCD. Tidak mungkin saya buka di sini foto, di sana video. Tidak mungkin Bapak Ibu. Sama halnya juga dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, itu akan kita pikirkan. Karena apa? Karena rencana-rencana Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu digaris bawahi.
Sehingga apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan akan tergenapi melalui kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menganggap doa sebagai rutinitas. Hanya doa makan, doa tidur, doa bangun, tidur. Sehingga doa kita hanya berapa kali setiap hari? 5 kali. Doa makan 3 kali, karena kita makan 3 kali sehari. Dan doa tidur dan juga doa bangun 5 kali. Sehingga doa hanya sebagai rutinitas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang pernah mengalami kuasa doa, mungkin tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan terjadi mukjizat. Itu beberapa tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaannya untuk tahun ini, untuk sekarang ini, untuk kedepannya, apakah kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah kita mau bertekun di dalam doa, memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan? Apakah kita mau melakukan setiap hari? Dan kita mengambil waktu pribadi selain doa bersama keluarga, bersama teman-teman kita yang tinggal di asrama, mungkin ada doa malam, doa pagi. Selain dari situ, apakah kita mau mengambil waktu untuk berdoa dan berdoa dan berdoa? Mari Bapak Ibu, jangan pernah bermalas-malasan berdoa. Apalagi kita jarang berdoa atau tidak pernah lagi menaikkan doa-doa kita, kemungkinan besar kerohanian kita atau dalam keadaan darurat Bapak Ibu. Kerohanian kita dalam darurat, atau ilmu kedokteran mengatakan bahwa kerohanian kita itu dalam keadaan koma. Perlu namanya ventilator untuk yang koma, yang mungkin yang kena COVID pernapasannya. Perlu namanya ventilator untuk membantu pernapasan. Jangan sampai kerohanian kita seperti ini, sehingga bahkan kerohanian kita mati, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Apalagi saat ini kita kebanyakan ibadah online. Jemaat Bethesda belum bisa melakukan ibadah onsite atau ibadah di gereja. Mungkin bergiliran di rumah doa dapur 12. Selebihnya waktu tidak dapat giliran, tidak beribadah atau beribadah online. Saya mencoba menanyakan beberapa orang, apa dampak dari ibadah online. Ada orang semakin sungguh-sungguh, tetapi ada banyak orang semakin jauh dari ibadah Tuhan. Mereka menganggap ibadah online itu ibadah biasa-biasa saja, seperti bukan ibadah yang sah seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang ada di dalam rumah yang mendengarkan renungan ini. Sungguh-sungguhlah, kita tidak tahu hari depan. Jangan sampai kerohanian kita mati Bapak Ibu. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh sekali lagi saya katakan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berhati-hati Bapak Ibu bagi orang yang tidak sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan, karena iblis mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya, menghancurkan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang ada di rumah. Iblis sudah mengintip ada celah dalam kehidupan kita. Dan waktu ada celah dalam kehidupan kita, dia akan menghancurkan kehidupan kita, sehingga kita akan meninggalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat di sini, para rasul bertekun di dalam doa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, dan pada akhirnya mereka melihat kuasa doa, sehingga mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Minggu depan kita akan membahas tentang hari Pentakosta, di mana kita melihat murid-murid Yesus, para rasul pada saat itu, waktu mereka menerima Roh Kudus,
Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang taat. Dan bahkan sampai mati mereka tetap taat, setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, rindukan mulai saat ini. Nantikan pada saat ini pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya Tuhan mencurahkan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita Bapak Ibu. Aplikasi yang kita dapatkan dalam renungan ini, dalam penantian jangan pernah izinkan iblis mengambil kesempatan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tetapi mari kita taat dan bertekun di dalam doa, sehingga kita akan melihat hasil yang luar biasa seperti yang dialami oleh para murid atau para rasul pada saat itu. Yang kedua, ketaatan yang terus-menerus untuk melakukan firman-Nya akan membuat kita menjadi orang yang setia. Hasil dari ketaatan kita akan menerima berkat-berkat yang membuat tidak akan mau meninggalkan Yesus Kristus. Yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak akan pernah kecewa kepada Yesus Kristus. Kiranya kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari kita memiliki sikap bersatu hati atau sepakat untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Sehingga kita berdoa dan kita akan melihat kuasa doa besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mengangkat Bapak Ibu doa-doa sesaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi kota Batam, berdoa bagi jemaat Tuhan, Bethesda dan juga di Anugerah Ministry. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, di mana Tuhan bangsa ini dipimpin oleh Jokowi dan banyak masalah yang dihadapi bangsa ini, khususnya Tuhan COVID-19 yang tidak selesai-selesai ya Tuhan. Kiranya Roh Allah yang bekerja bagi pemerintahan kami, Engkau menuntun Pak Jokowi ya Tuhan, sehingga Tuhan membawa bangsa ini akan lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara bagi Pak Jokowi di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan Engkau berkati jajarannya, menteri-menteri, panglima, Kapolri, semuanya Tuhan yang mengambil bagian dalam pemerintahan, baik Tuhan dalam provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, RT, RW Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja Tuhan bagi kehidupan mereka, pimpin mereka Tuhan, membangun bangsa ini semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Kau juga memberkati kota Batam ya Tuhan. Kiranya kota Batam ini menjadi kota Batam yang penuh dengan pencurahan Roh Kudus. Ada banyak Tuhan, orang-orang akan semakin percaya kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa juga Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan di kota Batam ini. Baik Tuhan semua yang memerintah, yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kiranya Allah yang memimpin, Roh Allah yang memimpin sehingga kota Batam ini akan mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan gereja Tuhan yang ada di kota Batam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja. Biarlah Tuhan mereka membawa kebenaran firman Tuhan dengan benar ya Tuhan. Sehingga Tuhan kebenaran yang disampaikan akan membuat jemaat-jemaat akan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan jemaat Bethesda dan juga jemaat GSJ Anugerah Ministry. Kiranya Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang bergumul, biar Tuhan Engkau jamah mereka. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau mereka menderita Tuhan karena perekonomian yang susah, biarlah Tuhan Engkau cukupkan. Engkau Tuhan mengirimkan orang-orang Tuhan yang membantu mereka, menolong mereka ya Tuhan. Kalau mereka butuh pekerjaan, biarlah Tuhan Kau berikan pekerjaan Tuhan yang terbaik sesuai dengan talenta-talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Sekali lagi kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat Tuhan yang bergumul berat,
ada banyak masalah ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka datang kepada Tuhan. Mereka mulai menaikkan doa-doa mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, berkuasa dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan selesai Tuhan dalam ibadah ini. Walaupun ibadah online ya Tuhan, tidak membatasi kuasa Tuhan. Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Roh Tuhan akan memimpin kami. Kiranya Tuhan Engkau yang menuntun kehidupan kami. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan yang kita sembah memberkati Engkau waktu Engkau memulai ibadah dan juga selesai ibadah dan seterusnya. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan akan menuntun kehidupanmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati usahamu. Apapun engkau lakukan, Tuhan akan memberkati. Waktu engkau percaya kepada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, mari bersalaman satu dengan yang lain di rumah. Katakan selamat hari Minggu dan selamat menantikan pencurahan Roh Kudus. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Oleh karena itu kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan pujian yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan terakhir aku. Dan kiranya Rahmat-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.